Halo guys, kali ini aku ingin ngobrolin tentang pinjol atau pinjaman online. Ada beberapa pertanyaan yang ingin aku tanyakan ke AI. Nah, di sini AI-nya aku hidupin dulu ya. Oke Google, aku mau tanya dong, gimana sih awal mula adanya pinjol atau pinjaman online? Halo, asal mula pinjaman online itu sebenarnya nggak jauh dari perkembangan teknologi dan gimana orang-orang mulai bertransaksi secara digital. Dulu, kalau kita butuh uang tambahan, ya kita ke bank, koperasi, atau mungkin pinjam ke keluarga atau teman terdekat. Nah, seiring berkembangnya teknologi, muncul ide buat bikin platform digital yang mempertemukan orang-orang yang butuh uang, peminjam, sama mereka yang punya uang dan mau investasi, pemberi pinjaman. Jadi, nggak perlu lagi bertemu langsung, semuanya serba online. Praktis kan? Oh gitu, iya. Berarti pinjaman online atau pinjol itu awal mulanya itu dari tahun berapa ya? Kalau nggak salah, konsep pinjaman online ini mulai muncul sekitar tahun 2005-an gitu. Tapi waktu itu masih di negara-negara maju aja, kayak Inggris. Nah, baru deh sekitar tahun 2015 sampai tahun 2016-an, pinjol mulai masuk ke Indonesia. Gimana? Bener kan tebakan saya? Ya nggak tahu, kok tanya saya. Aku aja nanya ke kamu. Iya, betul banget. Kamu yang paling tahu tentang diri kamu sendiri. Nah, kalau gitu, ada lagi yang mau kamu tanyakan tentang pinjaman online? Terus aku mau tanya mengenai dampaknya pinjaman online. Karena kan sekarang tuh Dampak. lagi rame banget orang yang terdampak dari pinjaman online ini. Iya, memang lagi banyak banget kasus-kasus yang berhubungan sama pinjol. Ada yang sampai bunuh diri karena nggak kuat bayar utang, ada juga yang datanya disalahgunakan sama pihak pinjol. Ini bikin Hmm. banyak orang jadi trauma dan was-was kalau mau pakai jasa pinjol. Nah, menurut kamu sendiri dampak ringan dan juga dampak terparahnya dari pinjaman online ini bagaimana? Dampak ringan dari pinjol biasanya soal finansial. Misalnya kita jadi harus ngirit banget pas hari gajian buat bayar cicilan. Atau mungkin ada beberapa kebutuhan lain yang jadi tertunda. Nah, kalau dampak terparahnya itu bisa ke psikologis, kebayangkan rasanya kalau kita terus-terusan ditagih, bisa bikin kita stres, depresi, bahkan sampai mengganggu hubungan sama keluarga. Yang paling Hmm. parah lagi, ada yang sampai nekat melakukan tindakan ekstrim kayak bunuh diri. Iya, itu parah banget sih kalau sampai bunuh diri. Karena emang sebegitu menyeramkannya ya kayaknya untuk pinjaman online ini. Iya, sayangnya memang ada pinjol-pinjol yang cara penagihannya nggak manusiawi. Mereka bisa nelpon keluarga teman, bahkan sampai menyebar data pribadi kita. Belum lagi bunganya yang tinggi banget dan jangka waktu pinjamannya pendek, bikin orang makin susah melunasi. Ada berita terbaru nggak tentang pinjaman online ini? Ada beberapa berita terbaru tentang pinjaman online. Salah satunya adalah OJK, Otoritas Jasa Keuangan, lagi gencar ngecek pinjol-pinjol yang ada di Indonesia. Mereka mau pastikan semua pinjol ini berizin resmi dan nggak merugikan masyarakat. Ada juga berita tentang beberapa pinjol ilegal yang udah diblokir sama pemerintah. Ini kabar baik buat masyarakat biar makin aman dari jeratan pinjol nakal. Nah, sekarang tuh kan zamannya teknologi ya, zamannya internet. Itu semakin banyak banget menjamur aplikasi pinjaman online. Emang secara aturan gimana sih mengenai pinjaman online ini? Nah, soal aturan pinjaman online, pengawasannya ada di OJK, atau Otoritas Jasa Keuangan. Mereka yang bikin aturan mainnya, mulai dari siapa aja yang boleh buka pinjol, sampai bunga maksimal berapa persen yang boleh dikenakan. Tujuannya sih buat ngelindungi kita sebagai konsumen, biar nggak ada pinjol nakal yang seenaknya ngutangin Hmm. kita, apalagi sampai teror-teror segala. Terus kalau misalkan pinjaman online yang nggak terdaftar di OJK itu statusnya gimana? Kalau pinjolnya nggak terdaftar di OJK, berarti dia ilegal. Gampangnya, pinjol ilegal itu kayak pinjol liar gitu, nggak ada yang ngawasin. Makanya biasanya bunga mereka tinggi banget, terus cara penagihannya juga seringkali nggak manusiawi. Mau tahu ciri-ciri pinjol ilegal? Boleh gimana sih ciri-cirinya pinjol yang ilegal itu? Ciri-ciri pinjol ilegal yang paling gampang dilihat adalah mereka nggak terdaftar di OJK. Selain itu, biasanya mereka nawarin bunga yang tinggi banget, prosesnya cepat tanpa verifikasi yang ketat, dan sering minta akses data pribadi yang berlebihan. Kalau kamu menemukan pinjol dengan ciri-ciri kayak gini, mending dijauhin aja ya. Lantas gimana kalau misalkan ada orang yang udah terlanjur minjem ke pinjaman online yang ilegal? Kalau udah terlanjur, kamu harus hati-hati banget. Pertama, jangan panik. Kedua, coba catat semua komunikasi sama pihak pinjol ilegalnya, termasuk bukti transfer dan pesan-pesan ancaman. Ini penting banget nanti kalau kamu mau ngelapor ke pihak berwajib.
Kamu bisa Hmm. ngelapor ke OJK atau ke Satgas Waspada Investasi. Mereka bisa bantu proses mediasi buat ngebahas solusi terbaik buat kamu. Oh gitu. Terus ada nggak sih program dari pemerintah untuk mengurangi ataupun memberantas pinjaman online ini? Pemerintah ngeluarin berbagai program buat atasi masalah pinjol ilegal. Salah satunya adalah Satgas Waspada Investasi, mereka rajin banget awasin aplikasi-aplikasi pinjaman online dan blokir yang ilegal. Selain itu, OJK juga gencar banget ngedukasi masyarakat biar lebih hati-hati pas mau pinjem uang online. Tujuannya supaya kita nggak gampang tergiur sama janji-janji manis pinjol ilegal. Itu kan tadi mengenai dampak pinjaman online ya. Sekarang aku mau ngobrolin tentang solusi yang bisa dilakukan. Untuk mengatasi masalah pinjaman online, kita harus ngambil tindakan dari berbagai sisi. Pertama, kita sendiri harus lebih bijak soal keuangan, hindari gaya hidup konsumtif, dan buat rencana keuangan yang matang. Kedua, pemerintah perlu terus tegas atur pinjol ilegal, perbanyak edukasi ke masyarakat, dan kerjasama sama pihak berwajib buat proses hukum yang lebih efektif. Terakhir, industri pinjaman online harus lebih bertanggung jawab, menerapkan bunga yang masuk akal, dan hindari praktek-praktek penagihan yang kasar. Terus biasanya alasan yang menjadikan orang-orang itu mau pinjam online itu kenapa sih biasanya? Ada banyak alasan orang mau pinjam online. Kadang karena butuh uang cepat buat keperluan mendadak, kayak biaya berobat atau bayar tagihan mendadak. Terus, ada juga yang memang pengeluarannya lebih besar dari pemasukan, jadi terpaksa minjem buat nutupin kebutuhan sehari-hari. Gimana? Ada alasan lain yang biasanya bikin orang mau pinjam online? Kalau untuk memenuhi gaya hidup gimana? Iya, banyak juga yang akhirnya pakai pinjaman online buat gaya hidup. Misalnya, buat beli barang-barang branded, jalan-jalan ke luar negeri, atau makan di restoran mahal. Masalahnya, gaya hidup itu kan gak selalu jadi kebutuhan pokok, jadi sebenarnya bisa dikurangi atau ditunda dulu. Apakah orang-orang tersebut nggak tahu dampak bahayanya pinjaman online sehingga mereka berani minjam online kayak gitu? Mungkin sebagian orang tahu resikonya, tapi mereka merasa bisa mengendalikan situasi. Hmm. Kadang mereka berpikir, nanti kalau udah dapat uang lebih, langsung deh aku bayar. Sayangnya, seringkali nggak semudah itu. Bunga makin numpuk, biaya tambahan juga makin banyak, dan akhirnya mereka malah terlilit utang. Nah, kalau misalkan sebenarnya kan kalau misalkan pinjaman online itu karena orang nggak punya ya, maksudnya nggak punya simpanan kah, nggak punya tabungan kayak gitu-gitu. Nah, yang perlu diperbaiki menurutku itu kan dari segi lapangan pekerjaan yang emang bisa apa namanya tuh ya, mengubah hidup mereka gitu. Mereka bisa punya tabungan, punya penghasilan yang layak sehingga mereka itu tidak terjerat kepada pinjaman online. Nah, menurut kamu gimana? Kamu bener banget, kalau lapangan pekerjaan memadai, penghasilan stabil, dan ada program-program buat bantu masyarakat mengelola keuangan, pasti bakal banyak banget pengaruhnya. Bayangin aja, kalau semua orang punya penghasilan layak, kebutuhan pokok terpenuhi, dan ada sisa buat ditabung, buat apa lagi mereka pinjem Nah, uang online? iya betul kayak gitu. Karena kan pinjaman online itu disebabkan karena mereka itu emang keadaan ekonominya itu kurang memadai ya, sehingga mereka memutuskan untuk minjem untuk mencukupi kebutuhan mereka. Kayak gitu kan? Iya, betul banget. Banyak orang yang akhirnya pakai pinjaman online karena kondisi ekonomi yang kurang mendukung. Misalkan, penghasilan pas-pasan tapi pengeluarannya banyak. Akhirnya, mereka melihat pinjol sebagai jalan pintas buat nutupin kebutuhan sehari-hari. Sekarang kan eh, pinjaman online itu angkanya masih tinggi ya di Indonesia. Coba kamu kalau misalkan jadi seorang pimpinan ataupun orang yang bisa mengubah keadaan ini, rencana apa yang bakal kamu lakukan? Oke, jadi kalau aku jadi pemimpin yang bisa ngubah keadaan ini, pertama aku bakal ngebuat program pelatihan keuangan dari tingkat sekolah dasar. Biar mereka paham gimana pentingnya menabung, investasi, dan gak langsung tergiur sama gaya hidup konsumtif. Keren. Kedua, aku bakal perketat aturan soal pinjaman online. Bunga pinjaman harus lebih masuk akal, proses penagihan harus lebih manusiawi, dan sanksi buat pinjol ilegal harus lebih berat. Terakhir, aku bakal dorong program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bantu mereka punya keterampilan, dapat pekerjaan layak, atau bahkan mulai usaha sendiri. Kalau ekonomi masyarakat membaik, kebutuhan buat minjem online juga bisa dikurangi. Wah, keren banget kamu ya. Ternyata kamu punya konsen atau punya perencanaan yang bagus juga ya mengenai
pengurangan atau pemberantasan pinjaman online ini. Terima kasih. Memang masalah pinjaman online ini harus ditangani dari berbagai sisi. Sebenarnya, aku juga bisa memberikan tips biar kita nggak gampang terjerat sama pinjol. Mau denger? Boleh, coba dong, aku mau mau dengar tips dari kamu mengenai pinjaman online ini. Oke, jadi tips pertama adalah jangan mudah tergiur sama iklan pinjol yang janjiin proses mudah dan cair cepat. Biasanya, di balik semua itu, ada biaya tersembunyi yang bikin kamu tambah pusing. Kedua, selalu cek legalitas pinjol. Pastikan mereka terdaftar di OJK. Karena kalau enggak, bisa bahaya banget. Terakhir, jangan kasih data pribadi sembarangan. Pinjol resmi nggak akan minta foto KTP sambil megang kartu ATM atau hal-hal aneh kayak gitu. Oke, terima kasih banyak atas tips-tips dan juga perencanaan dari kamu ya, keren banget. Kita ngobrol lagi kapan-kapan ya. Terima kasih udah nemenin aku ngobrol hari ini. Sampai jumpa kembali. Dadah. Sampai jumpa lagi!